Halo adik-adik semuanya. Halo Pak. Halo Pak. Di sini kita akan bahas apa yang telah kalian kerjakan tadi. Untuk yang soal sistem yang A, jawabannya yang mana? Sistemnya punya berapa solusi? Yang A? Tidak punya solusi Pak tadi. Nah, tidak punya solusi, oke benar. Kemudian kalau yang B, tak hingga? Salah betul. Oke, kita cek ya. Oke, benar. Tak hingga. Berarti untuk yang sistem persamaan yang C, berarti tidak punya solusi. Nah, terus, untuk yang A tadi kan punya satu solusi. Kalau misalkan kita gambar di GeoGebra tadi, berarti 2x-4y sama dengan negatif 2 itu bentuknya apa? Garis, atau bidang, atau lingkaran, atau apa? Garis. Oke. Kalau punya satu solusi tadi, ketemunya garisnya seperti apa? Garisnya? Oke, nah, garisnya berpotongan. Motongnya di berapa titik? Satu titik. Nah, terus kalau misalkan yang B tadi kan tidak punya solusi yang tak hingga. Tadi yang dikerjakan dengan GeoGebra, garisnya bagaimana antara dua persamaan ini? Gandengan, berhimpit. Berhimpit sama. Oke, sama. Ya. Oke, ya benar. Dua garis ini merupakan garis yang sama ya. Kalau misalkan kita perhatikan di persamaan 2 itu kan kalau dibagi 2 jadinya X min 3Y sama dengan 2. Sama aja kan ya. Kalau dia garisnya berhimpit berarti punya tak hingga solusi atau solusinya banyak. Oke. Persamaan B, kalau misalkan kita substitusi atau eliminasi sistemnya, maka yang kita dapatkan apa tadi ketika dikerjakan secara mandiri? Tadi dapat nilai 4 sama dengan 4. 4 sama dengan 4. Dihitung Oke. tadi. Kita cek ya apakah benar 4 sama dengan 4. Nah, benar. Jadi pas ketika kita melakukan eliminasi dan substitusi pada sistem persamaan linear dua variabel ini, maka kita peroleh tidak ada X dan Y-nya ya, yang ada hanya 4 sama dengan 4. Dan Y-nya dan Ya, jadi dia punya tak hingga solusi. Telah ingat kembali ya apa yang kita telah pelajari bahwa SPLDV itu ada 3 kemungkinan solusinya. Ada yang pertama dia punya tepat satu solusi, punya tak hingga solusi atau tak hingga banyaknya solusi, dan yang ketiga dia tidak punya solusi. Nah, terus gimana nih kalau misalkan kita ada sistem yang tidak hanya melibatkan 2 tapi 3 variabel. Nah, dengan memanfaatkan pengetahuan kalian tadi, yaitu dengan membuat grafik dengan menggunakan GeoGebra dan juga menggunakan metode eliminasi substitusi, nanti kita bisa juga menentukan banyaknya solusi dari SPLDV ini. Seperti itu. Nah, agar kalian lebih memahami tentang bagaimana solusi dari SPLDV ini, nanti kalian bisa kembali lagi ke Google Classroom. Di sana ada beberapa kegiatan dan pertanyaan yang bisa kalian selesaikan, yang nanti akan kita bahas bersama-sama, diskusi kembali seperti ini. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita kembali lagi ya, setelah kalian mengerjakan aktivitas yang ada di Google Classroom. Oke. ya Pak. Siap.
SPLDV, kita menggunakan dua metode ya, dengan menggunakan grafik atau representasi geometris dan menggunakan aljabar, pendekatan aljabar, yaitu dengan menggunakan eliminasi atau substitusi. Nah, tapi pas di yang SPLDV ini, apakah kita harus menggambar grafiknya? Oke, kalau misalkan kita menggambar grafiknya, dengan adanya GeoGebra berarti kita bisa menggambar, mungkin bisa menggambar dari persamaan linear 3 variabel itu tadi. Dan kita juga bisa tahu berapa banyaknya solusi dari SPLDV itu tadi. Nah, tadi pas setelah jeda, kan kalian mengajarkan beberapa soal tuh. Ada kegiatan dan ada pertanyaan yang bisa kalian kerjakan di Google Classroom. Nah, sekarang kita diskusikan. Sistem persamaan yang pertama, tadi kalian dapatkan apa untuk representasi geometrisnya? Tadi ada dua bidangnya sejajar. Nah, terus? Terus yang satu motong. Yang satu motong. Oke. Dua bidang. Apakah seperti ini? Tadi. Ada yang ketemunya beda gambarnya? Sama. Sama. Nah, ini tadi bisa kalian putar-putar ya, maksudnya bisa dilihat dari berbagai sudut. Jadi nanti biar kelihatan, oh ini grafik bidangnya seperti apa, apakah berpotongan atau berhimpit. Nah, jadi benar yang kalian peroleh tadi, dapatkan tadi bahwa yang pertama itu sistem persamaannya membentuk suatu bidang, di mana bidangnya yang dua itu sejajar ya, bentuknya sejajar, dan yang satunya adalah memotong di dua bidang itu tadi. Nah, selanjutnya kira-kira berupa apakah perpotongannya? Kelihatan nggak? Garis, Pak. Garis. Garisnya tapi garisnya dua ya? Satu atau dua? Ada dua. Dua, yakin? Dua. Ya. Iya. Oke, benar. Garisnya ada dua ya. Jadi yang itu kayak misalkan ada papan gini ya. Papan sejajar. Terus papan itu memotong dua papan itu tadi. Jadi nanti akan membentuk dua garis. Terus kita pindah ke sistem persamaan yang kedua. Nah, di sistem persamaan yang kedua bentuknya apa bidangnya? Seperti apa hasilnya? Tadi hasil dari eksplorasi. Berpotongan bidangnya. Oke, berpotongan terus. Potongan silang. Terus si jine ki nanti aku bayangin kuwi. Ya berpotongan deh kayak Telu berarti. Potongan yang tengah, heeh. Yang tengah lah. Potongan yang garis, heeh. Siji loro karo pojokan telu. Telu. Siji loro. Kalau tengah ya sih. Iya. Gimana hasilnya? Garis, Pak. Garis, oke. Kita cek ya. Nah, seperti ini ya. Sama nggak? Sama yang kalian lihat tadi? sama. Itu sumbu X-nya yang mana, Pak? Tiga bidang yang saling berpotongan. Berpotongan. Perpotongannya berupa apa? Kira-kira? Garis lurus. Garis ya. Lurus. Berapa garisnya? Satu. Satu. Yakin? Oke, satu ya. Iya. Nah, sama seperti SPLDV, kita bisa menggunakan pendekatan geometris ya. Oke, nah ketika kita melakukan eliminasi atau substitusi pada dua SPLDV, yaitu yang A dengan yang B, untuk yang A, ketika kalian melakukan substitusi eliminasi, hasilnya seperti apa? Dapat apa kalau yang A? Biasanya ketemu berapa untuk yang persamaan sistem yang A? Yang A itu 0 sama dengan negatif 2. 0 sama dengan negatif 2. Kalau Diki? Iya. Kalau Diki tadi, ya, tadi mengeliminasi persamaan 1 sama 2 hasilnya 0 sama dengan negatif 2, Pak. Sama. Ari sama atau beda, Ari? Sama, tadi juga bisa itu hasilnya. Oke, kita cek ya.
Nah, jadi ini persamaan pertama dikalikan 4, kemudian dieliminasi dengan persamaan yang kedua. Dapatnya adalah 0 sama dengan negatif 2. Gitu kan? 2. 0 sama dengan negatif 2 ini benar atau salah? 0 sama dengan negatif 2. Ya. 0 sama dengan negatif 2 adalah persamaan yang bernilai salah, ya kan? Nah, ini adalah ciri dari SPLTV yang tidak memiliki Seksinya. solusi. Dan lanjut, kalau yang SPLTV tidak punya solusi, kalau secara geometris seperti apa kalau dia tidak punya solusi tadi? Sejajar. Nggak ada Baru berpot- sejajar. Sejajar nggak ada terus? yang berpotong. Tidak ada yang berpotongan terus? Tidak punya solusi. Tiga-tiganya sejajar atau gimana? Atau bisa yang lainnya? 2. Garisnya 2 yang sejajar. Jajar yang satu memotong. Oke. Kalau secara aljabar, kalau tidak punya solusi berarti kalau Nggak dia ketemu memiliki X, Y, Z-nya. Wah, jadi hasilnya pernyataannya salah. pernyataannya salah. Oke, benar. Ya, Tidak sama Jadi kalau dengan. misalkan kita melakukan operasi pada SPLTV tersebut dan ditemukan bahwa kita memperoleh hasil yang salah, misalkan 0 sama dengan 2, 2 sama dengan 12, atau negatif 1 sama dengan 4, berarti dia SPLTV-nya tidak punya solusi. Solusi. Bagaimana kalian harus menentukan nilai X, Y, dan Z dari sistem ini agar dia tepat satu solusi, kemudian punya tangga solusi, dan tidak memiliki solusi. Dan nanti kalian bisa review, bisa mengulang lagi di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.